wabarakatuh. Kembali lagi bersama Badami Podcast, saya Muhammad Awal Gumilang. Alhamdulillah sekarang bisa bertemu dengan pemirsa Ketua Prima Perhimpunan Remaja Masjid Kabupaten Bandung. Barangkali pemirsa boleh berkenalan biar kawan-kawan semua, khususnya remaja Kabupaten Bandung, pemuda-pemudi, tua dan tui bisa mengenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, Ketua Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bandung. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang di acara Badami Podcast yang sangat menarik, yang menjadi parameter anak muda remaja masjid di Kabupaten Bandung pada khususnya. Enggak, silakan Kang Awal. Oke pemirsa, barangkali biar semuanya lebih ngena gitu kan, barangkali boleh dijelaskan dulu Prima itu apa, siapa aja yang bisa gabung Prima gitu. Prima adalah Banom atau badan otonom yang di bawah naungan Dewan Masjid Indonesia, dan kebetulan di PD Prima Kabupaten itu sendiri yang saya ketahui baru mulai terbentuk itu di tahun 2022 lah. 2022 sebelumnya ada mungkin, cuman mungkin tidak meninggalkan jejak. Nah, kebetulan dengan sinergi dengan DMI yang diketuai oleh Gus Ali, saya ditunjuk menjadi ketua PD Prima, di mana Prima tersebut menghimpun berbagai elemen remaja di masjid, khususnya di Kabupaten Bandung, yang menjadikan satu arahan agar perhimpunan itu merangkul seluruh potensi remaja yang berada di masjid. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira dari umur berapa sampai umur berapa bisa gabung ke Prima atau bisa jadi pengurus Prima? Kalau bicara masalah usia, mungkin yang disebut remaja saja, remaja. Adapun yang remako, remaja kolot mungkin beda wadah mungkin. Beda wadah. Tapi Prima itu sendiri kalau dikategorikan usia ya di bawah 40 itu bisa. Masih masuk Prima. Yang penting siap mengurus dan merangkul remaja-remaja gitu kan? Betul. Karena kalau remaja merangkul remaja bukannya gak bisa pemirsa, tapi mungkin ada rasa canggung gitu kan? Itu betul. Gimana yang 17 tahun udah nikah, tapi yang 25 tahun atau 28 tahun masih bujangan? Curiga kayaknya. Jadi ini yang jadi pertanyaan gitu. Sekarang kan lagi rame-ramenya nikah muda. Jadi kalau misalkan Prima ini hanya dipatok umur khusus untuk kawan-kawan kita yang teenagers, itu saya kira ruang geraknya itu gak akan seluas di bawah 40 gitu kan. Betul. Termasuk proses kedewasaan, belum lagi Kabupaten Bandung itu ada berapa hektar ya? Berapa ratus ribu hektar kali. Kecamatan Ciwidey aja ada 3.500 hektar. Ya, artinya kan untuk yang bergabung di Prima itu sendiri tidak terikat masalah status ya. Yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, selama dia siap berjuang, punya girau keremajaan, punya semangat yang menggebu terkait masalah kepemudaan pada khususnya, dan bisa menghimpun seluruh ragam potensi remaja yang ada di masjid di Kabupaten Bandung, sehingga menjadi suatu trek jalan yang bisa kita tempuh bersama-sama untuk mengembangkan, memakmurkan, dan memberdayakan intinya remaja masjid di Kabupaten Bandung. Oke. Kira-kira Prima di Kabupaten Bandung itu sudah terbentuk di berapa kecamatan sejauh ini? Karena pergerakan bukan disebut terlambat ya, tapi karena emang awal kita bergerak, kita kehilangan jejak awal Prima yang sebelumnya, sehingga mungkin tidak melacak jejak-jejak mereka yang sudah berdiri pada tahun-tahun yang lalu, sehingga ya pergerakan Prima yang sekarang emang betul-betul kembali dari nol. Memetakan kembali berarti, bukan melihat peta. Memetakan kembali dan ya membuka komunikasi. Oke. Bekerja sama dengan PC DPI juga. Nah, untuk yang sekarang ini sudah terbentuk di 2 kecamatan. Pertama Kecamatan Rancaikek, yang kedua Kecamatan Majalaya.
Nah, yang pertama dilantik itu PC Majalaya. Oke. PC Prima Majalaya, yang kedua Ranjai Cake, dan mudah-mudahan target di tahun ini mudah-mudahan terbentuk 10 PC, dan kita next berikutnya sehingga selesailah 31 kecamatan. Insya Allah. Oke. Karena kebetulan saya juga ditempatkan di remaja masjid sama Pak Ustadz Romli, ketua PC di Kecamatan Ciwidey. Tapi sekarang tuh yang baru bisa solid, bahkan sering kumpul-kumpul bareng itu baru 10 orang, Pak Resa. 10 orang. Kira-kira minimal jumlah anggota yang bisa dilantik itu berapa kira-kira? Pada prinsipnya karena untuk kecenderungan di organisasi emang memerlukan beberapa orang, 20, 35, tapi kan hampir rata-rata Yang aktif. yang aktif itu malah di bawahnya. Nah, yang paling penting kalaupun ada 10 orang tapi dia konsisten dan dia komitmen terhadap Prima itu sendiri, kenapa tidak? Oke. Kenapa tidak untuk dilantik menjadi PC Ciwidey, berarti kan PC Ciwidey, sehingga tidak harus serta-merta sekian puluh orang, tapi pas begitu dilantik tapi tidak aktif, tidak produktif, dan tidak memberikan kontribusi kepada Prima DMI, termasuk di PC-nya sendiri dia tidak produktif, ya cuma. Iya. Berarti yang penting berikan aku 7 pemuda. Nah, akan goncang dunia. Kegoncangkan dunia. Alhamdulillah ada kabar baik nih buat kawan-kawan Prima di Ciwidey. Ternyata kita semua kedepannya bisa dilantik ya, pengersa. Betul. Dan untuk pelantikan itu tersendiri tidak harus secara formal, acara mewah meriah gitu kan? Yang paling penting ada beberapa unsur yang harus diundang. Artinya kan karena ini berhubungan dengan PC ya wilayah kecamatan, ya unsur-unsur di kecamatan, Kapolsek pun dan Ramil, sehingga mereka pun mengenal apa itu Prima, orientasi tujuannya seperti apa. Oke. Dan terkait masalah keremajaan di masjid itu nanti dengan mereka pun bisa berkolaborasi. Artinya program-program yang ada di pemerintah di kecamatan di Ciwidey itu pun bisa dielaborasi atau dikerjasamakan dengan PC Prima. Oke. Sebelumnya mohon maaf, ini bukan maksud untuk mempromosikan Prima Ciwidey. Siap. Tapi barangkali di kecamatan-kecamatan lain, oh ini ada beberapa orang pemuda ingin dijadikan remaja masjid tapi bingung nih harus gimana. Baru sekian orang gitu kan. Dan siapa aja sih yang harus diundang nih? Mungkin sedikitnya arahnya ke sana, pengersa, bukan Ciwidey yang digaris bawahi. Oke, makasih. Tapi sekarang kan lagi tahun-tahun politik, pengersa. Kira-kira dari Prima itu sendiri, karena kan kebetulan saya juga orang lapangan. Kadang datang teh ini maksudnya apa? Dibentuknya Prima baru sekarang di tahun politis. Padahal niatnya hanya ingin merangkul remaja, bagaimana caranya biar bisa dekat dengan masjid. Tak peduli apapun itu latar belakangnya yang sudah dia lakukan, nggak apa-apa. Karena tiap orang kan harus ada perubahan gitu kan. Nah, barangkali di sini bisa diklarifikasi kenapa, apakah Prima itu ada hubungannya dengan politik praktis atau gimana kira-kira? Kalau secara langsung dengan politik praktis tidak ada. Tidak ada berarti ya? Tidak. Artinya politik pun tidak ada yang salah kan. Yang salah itu ketika kita salah menempatkan politik itu sendiri. Iya. Jadi pada prinsipnya di Perhimpunan Remaja Masjid Indonesia ini mengajarkan demokrasi juga. Pun tidak harus mengikat seseorang, tidak harus memaksakan seseorang. Kemerdekaan kita berdemokrasi, kemerdekaan kita berpolitik itu menjadi jaminan negara terhadap warga negaranya. Artinya kita murni kan? Murni, tidak ada pergerakan dari sisi pergerakan politik. khusus gitu kan? Walaupun untuk bergerak secara Pribadi. organisasi Primanya itu kita membutuhkan seni berpolitik juga kan. Artinya tidak serta-merta harus melibatkan Prima untuk praktis di perpolitikan. Apalagi mengusung salah satu. Tidak. Oke, Kita tetap oke. independen, kita tetap wajar-wajar sajalah. Yang kita konsenkan itu ya masalah remaja masjid. Remaja masjid, bagaimana caranya masjid bisa jadi pusat pergerakan remaja gitu ya, pengersa.
Nah, kira-kira program apa yang sekarang lagi dijalankan di Prima Kabupaten Bandung ini? Yang sedang kita utamakan adalah pemberdayaan remaja di tiap masjid Kabupaten Bandung dan merambah ke kecamatan, terus ke desa dan lain sebagainya. Artinya kan pemberdayaan di sini kan banyak. Ada pemberdayaan dari segi UMKM, ada pemberdayaan dari segi intelektual, pemberdayaan dari segi dakwah dan lain sebagainya. Itu yang kita sedang konsenkan Oke. di Prima.